Jatirogo, staf karyawan SMK Negeri Jatirogo yang kami hormati, rekan kami Ibu Siti Nurrohmah SPD dan seluruh yang ada di ruangan ini yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 kita semua bisa bersemuka di majelis ini di ruang guru SMK Negeri Jatirogo. Bapak Ibu, ini rekan kita Ibu Siti Nurrohmah yang dalam hari ini masih rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini juga nanti akan menyampaikan praktik positif atau budaya positif yang nanti akan didiseminasikan kepada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan oleh Allah sampai akhir nanti senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal jariah dan kebaikan. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum nanti demi acara kita lalui, kita ikuti, boleh kan? Ini boleh dulu atau Pak Bas? Oke. Baik Bapak, Ibu, sebelum nanti demi acara kita ikuti, kami persilakan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan motivasi ataupun hal-hal baru yang belum kami dapatkan di pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah tasawuran dari Bapak Ibu yang baru bergabung di SMK Negeri Jatirogo. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya dilipat-gandakan. Kesehatannya selalu dijaga tetap prima. Saya doakan juga segera kerasan ya SMK Jatirogo. Katanya orang kalau bersedekah itu lipat 10 ya, terus lipat lagi 100 ini. Jauh lebih banyak juga. Alhamdulillah. Dan setelah itu duitnya ya. Saya doakan ketiga. Bapak Ibu, jadi apapun yang kita nikmati di sisi kuliah dapat kenaikan tingkat, kita syukuri, dapat rezeki yang lain kita syukuri. Termasuk hari ini kita syukurnya berlipat-lipat karena nanti kita akan dapat ilmu dari Bu Rahma. Jadi ya, Bu Rahma akan menyampaikan materi terkait dengan budaya positif. Apakah budayanya dasarkan Jatirogo masih negatif? Ya sudah positif, tapi nanti ditambahin lagi positifnya. Oleh karena itu, sebagai orang yang suka belajar, maka pikiran kita dikosongkan saat Bu Rahma mau menyampaikan materi. Dikosongkan itu terus namun enggak, maksudnya jangan menganggap gak penting. Kalau orang itu pikirannya sudah menganggap yang disampaikan gak penting, itu sama dengan pikirannya sudah penuh gitu. Sehingga materi apapun tidak akan bisa diterima. Programnya sampai cek bahasa Inggris deh, ya, nanti semakin banyak. Kemarin kan kurang berapa 4, sekarang 7. Nah, yang berbahasa Inggris tambah 1 ke 8. Jadi nanti budaya positifnya ditambah tenaga-tenaga baru ini dulu ya. Yang pertama tentang karakter, karena agamanya tambah berarti karakternya sudah ditambah ya. Kemudian terkait dengan literasinya bahasa Inggrisnya juga ditambah. Saya senang di kelompok bahasa Inggris Bu Hadis, Bu Julpan. Bahasa Inggris ini kelompoknya saya nilai yang terbaik. Nah, tepuk tangan kan? Kenapa saya nilai terbaik? Nah, nanti di rapat sampaikan, tapi kayak bocoran. Bocorannya karena orang bahasa Inggris itu mau belajar sama temannya jajak malu. Duh ya, kenapa saya tahu? Karena waktu saya observasi teman-temannya itu ikut. Ya,
Iyalah, saya observasi Bu Rahma, itu ada Bu Sayekti, ada Pak Zaki, ada Bu Farika, ada Pak Teguh, gitu ya. Iyalah, ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu sudah satu hati. Biasanya kalau melihat temannya ngajar itu agak malu, terus ada perasaan gak enak gitu. Ini bahasa Inggris sudah bisa membaur. Nanti saya minta di matematika, bahasa Indonesia itu kayak begitu ya, di program-program yang lain. Kenapa? Di PNM itu budaya seperti itu nilainya tinggi. Sehingga kenapa di bagian pengembangan kompetensi itu kan ada observasi ya, yaitu karena jenengan harus dipaksa mau observasi itu. Nah, nanti saya ceritakan waktu rapat dinas, tapi sementara seperti itu ya, nanti Bu Rahma yang akan menyampaikan budaya positif ini agar bisa diteruskan pada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum Bu Rahma menyampaikan paparan terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu, karena nanti masih ada sesi 2 Bapak Iya pengawasan, jadi yang tidak mengawasi kita tetap stay di sini sampai selesai, dan nanti yang sudah selesai juga akan bergabung jika pemaparan dari Bu Rahma belum selesai. Seperti itu ya, jadi kita tetap kompak. Yang mengawasi juga nanti pukul 9.30 bisa melaksanakan tugas, yang tidak ikut di sini. Terima kasih. Dilanjutkan Bu Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama Bapak Ibu guru hebat semua di SMK Negeri Jatirogo tercinta ini. Sholawat salam senantiasa terhadirkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang pertama, rasa terima kasih tak terhingga saya pribadi ucapkan kepada Bapak Basuki selaku Kepala SMK Negeri Jatirogo yang telah mendukung penuh kegiatan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Pak Basuki sangat luar biasa memberikan support dan tidak hanya support tapi wejangan-wejangan dan semangatnya luar biasa yang menginspirasi saya pribadi, dan semoga panjenengan semua Bapak Ibu bisa ikut terinspirasi dan bergerak untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru atau sebagai pendidik Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izin Bapak Ibu saya mendiseminasikan atau menularkan pemahaman saya terkait tentang budaya positif yang memang pada modul budaya positif ini ditugaskan, kami JGP itu ditugaskan untuk menularkan pemahaman kami kepada rekan-rekan yang ada di sekolah kami Bapak Ibu. Kenapa kok saya meminta memohon bantuan kepada Pak Bas untuk bisa menghadirkan semua Bapak Ibu, karena paling tidak Bapak Ibu saya tidak hanya menggugurkan kewajiban saya untuk melengkapi tugas saja Bapak Ibu, tetapi benar-benar pemahaman ini saya tularkan kepada panjenengan. Kita belajar bersama Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan lebih hebat, lebih luar biasa daripada saya. Nanti kita bisa sharing bersama terkait materi yang akan saya diseminasikan itu Bapak Ibu. Izin Pak, saya berdiri. Bapak Ibu, nanti mohon izin Bapak Ibu bagi yang tidak ada jam jaga ujian nanti bisa menempati tempat duduk yang berada di depan di Bapak Ibu, karena kegiatan ini direkam atau di shoot Bapak Ibu, jadi biar terlihat depannya itu
full, bukan belakangnya yang full. Kalau ini kan terlihat depannya kosong tapi belakang full. Yang berikutnya kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan disabilitasi tentang budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi budaya positif, apa sih budaya positif itu? Saya yakin panjenengan semua sudah paham atau di pemikiran panjenengan itu sudah ada penjelasan masing-masing terkait budaya positif Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita ulas sedikit Bapak Ibu keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, yang pertama beliau menyampaikan bahwa pendidikan pendidikan itu menuntut segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Nah, dari filosofi KHDI Bapak Ibu bahwa pendidikan itu menuntut. Nah, kita pahami bersama Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai guru, kita itu menuntut murid, bukan menuntut Bapak Ibu. Nah, menuntut bagaimana? Kita arahkan murid kita tuntut murid kita sesuai kodratnya Bapak Ibu. Kodrat alamnya seperti apa, kodrat zamannya seperti apa. Kita tidak boleh pada saat ini di abad 21 ini, di era globalisasi ini, di zaman digitalisasi ini, kita mengajar tetap dengan cara-cara yang seperti dulu. Kita tidak boleh Bapak Ibu, tetapi kita harus mengikuti zamannya anak didik kita sekarang ini. Nah, pemanfaatan digitalisasi itu sangat penting di era saat ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus terus meningkatkan kompetensi untuk apa? Menuntut anak didik kita menuju kodrat alamnya dan kodrat zamannya, itu Bapak Ibu. Yang kedua, pendidikan itu menghamba pada murid. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah menghamba pada murid. Apa maksudnya menghamba pada murid itu Bapak Ibu? Bukan kok kita itu takluk atau tunduk sama anak-anak, bukan Bapak Ibu, tetapi menghamba pada murid itu di mana guru harus mampu memahami dan menghargai bakat, minat dan potensi yang dimiliki murid Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak mengikuti pembelajaran kita yang seperti A misalnya, tidak bisa Bapak Ibu, karena masing-masing individu, masing-masing peserta didik itu memiliki bakat, minat dan potensi dirinya. Itu yang harus kita ikuti Bapak Ibu, itu yang harus kita kembangkan Bapak Ibu. Masih semangat ya? Masih semangat. Coba saya tes, tepuk satu. Clap buat apa clap buat itu? Iya, clap buat itu tepuk satu ya. Nanti kalau saya bilang clap buat, Bapak Ibu berarti tepuk sekali, bilang apa? Oke, gitu ya. And then kalau saya bilang clap tuh berarti tepuknya berapa kali? 2 kali sambil bilang yes ya. Kalau clap 2 oke, kalau clap 2 yes. Kalau clap 3 kalau clap 3 berarti hore gitu ya. Tapi perhatikan, saya bilangnya clap mana dulu kan gitu. Tadi kan saya bilang clap 3, 2, 1 berarti hore. Yes. Oke. Itu ya. Oke? Satu kali dong. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Clap 3, 2, 1. Yes. Oke. Terus buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, budaya positif dapat mendorong murid
untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sesuai sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa elemennya? Ada 6. Apa saja? Ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak keren sekali ya. Bapak Ibu, kita harus selalu mengingat tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, 6 elemen itu harus ini di luar di luar kepala ya Pak Amin ya, harus teringat 6 elemen profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Dan berikutnya konsep inti budaya positif itu apa sih? Budaya positif konsep intinya itu ada perubahan paradigma yang pertama itu. Yang kedua ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu kita harus memahami ke 7 konsep inti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama perubahan paradigma. Perubahan paradigma apa sih yang dimaksud itu? Coba Bapak Ibu, ini ada kegiatan kepala tangan Bapak Ibu. Nah, coba kita pahami bersama dari kegiatan ini. Ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman Anda Bapak Ibu. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Jadi B akan berupaya caranya Bapak Ibu itu kepalanya akan dibuka atau terbuka. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang akan terjadi dengan kejadian ini? Ada yang mau memberikan penjelasan terkait ini ya? Ini pasti masing-masing punya apa istilahnya ya, persepsi sendiri-sendiri ya. Nah, ayo coba bisa diwakili siapa yang mau ini, Bu Fatia mungkin atau Pak Budi? Saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan sugesti, rayuan, bujukan supaya kepala itu dibuka gitu ya. Jadi saya harus bisa mengetahui keinginan yang si punya tangan itu gimana untuk bisa merelakan kepalanya itu dibuka. Kira-kira seperti itu berapa? Oh ya, terima kasih Pak Budi, sangat luar biasa ini. Persepsi dari Pak Budi. Pak Budi itu akan berupaya bagaimana caranya tangan temannya itu terbuka. Dia akan melakukan berbagai upaya. Pak Budi beranggapan dia akan mampu untuk bisa membuat temannya itu membuka kepala tangannya. Seperti itu ya Pak Budi ya. Oke, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kita ini sharing Bapak Ibu ya. Kita ini sharing berbagi. Ya, mungkin Bu Titi. Iya, Bu Titi ini calon guru penggerak berikutnya. Saya semangati pokoknya. Iya, biar banyak teman yang mampu dan banyak ini. Bu Titi. Ya, menurut saya kalau yang berusaha dengan maksimal untuk
membuat yang si A membuka tangannya yang nanti bisa terjadi juga. Iya. Menurut Bu Titi, terima kasih Bu Titi. Plus dong buat Bu Titi yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Bu Titi beranggapan sama seperti Pak Budi bahwa si B berupaya penuh bagaimana si A mau membuka. Seperti itu ya Bu Titi ya. Upayanya seperti apa? Bisa merayu, bisa membujuk, atau mungkin bisa apa istilahnya itu menyuap atau menghadapi atau bahkan mengancam dia caranya si A itu tangannya bisa terbuka. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah anggapan masing-masing dari kita. Dari dua pendapat ini tadi bisa diikuti kesimpulan bahwa kita bisa menyuruh atau mengontrol orang lain untuk melakukan sesuai yang kita inginkan. Betul Bapak Ibu ya? Nah, itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Kita belajar tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada apa Bapak Ibu? Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Ternyata kalau kita beranggapan kita sebagai guru bisa mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Kenapa? Karena faktanya kita sebetulnya itu tidak bisa mengontrol, kecuali kalau muridnya itu di dalam dirinya mau untuk dikontrol, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sebuah ilusi Bapak Ibu, bahwa sebuah kritikan atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita memberikan penguatan positif terhadap anak didik kita, itu akan efektif dan bermanfaat Bapak Ibu. Dan ternyata itu adalah sebuah miskonsepsi yang salah atau sebuah ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita beranggapan bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Itu adalah sebuah miskonsepsi yang salah Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Bagaimana cara kita merubah miskonsepsi tadi di Bapak Ibu ke pendekatan teori kontrol yang sebenarnya Bapak Ibu? Nah, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yang sebenarnya itu kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya kan? Selama ini kita selalu melihat bahwa sesuatu yang buruk itu adalah suatu kesalahan. Itu mau diakui atau tidak, rata-rata kita berpandangan seperti itu. Nah, kita coba Bapak Ibu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Anak didik kita Bapak Ibu yang mungkin tanda kutip melakukan suatu kesalahan, itu bukan sebuah kesalahan Bapak Ibu, tetapi sebenarnya mereka itu ingin diperhatikan. Mereka itu melakukan sesuatu karena punya tujuan. Itu yang harus kita pahami bersama, itu Bapak Ibu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu salah. Yang benarnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi kan dari kegiatan kepala tangan tadi, itu kan kita mengontrol bahwa kita bisa mengontrol orang lain, ya kan? Nah, yang benar menurut teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Sebesar upaya kita bagaimanapun, kalau orang itu tidak mau, mereka tidak akan melakukannya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat
baru, itu Bapak Ibu. Yang berikutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menangan, itu Bapak Ibu. Jadi ilusi-ilusi tadi, miskonsepsi tentang teori kontrol itu mari kita rubah ya menjadi teori kontrol atau teori pilihan yang positif, itu Bapak Ibu. Berikutnya disiplin positif. Setelah paradigma tadi kita ubah, kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan suatu pendekatan atau cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari kesalahannya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman Bapak Ibu. Jadi kita munculkan motivasi internalnya Bapak Ibu. Berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau yang kita bikin kesepakatan atau keyakinan kelas nantinya. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya yakin semua anak didik kita itu pasti ya punya sifat-sifat positif Bapak Ibu ya. Tidak ada yang berkeinginan atau mempunyai sifat negatif, itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi paradigma berpikir kita harus kita rubah itu dulu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi kita sampaikan bahwa apapun yang dilakukan anak didik kita itu pasti memiliki suatu tujuan Bapak Ibu. Perilaku yang dihasilkan oleh anak didik kita itu pasti memiliki tujuan. Itu yang harus kita pahami bersama. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kita itu tugasnya memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak didik kita masing-masing. Itu Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ujungnya Bapak Ibu, murid kita itu ujungnya harus punya 6 elemen profil pelajar Pancasila. Itu tugas kita bersama sebagai guru atau sebagai pendidik Bapak Ibu. Nah, kita juga harus paham Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasar penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Hanya 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Nah, contohnya kebutuhan bertahan hidup seperti apa? Nah, itu ada kesehatan, rumah, pakaian. Nah, kalau kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Itu kebutuhan dasar. Jadi kita itu sebagai guru harus selalu memberikan kasih sayang terhadap anak didik kita Bapak Ibu. Nah, penguasaan yaitu menjadi kompeten ingin diakui. Itu yaitu penguasaan. Jadi ingin dianggap paling baik ya, ingin bisa diterima. Nah, itu kebebasan itu kemandirian. Contohnya, kalau kesenangan, mencari kesenangan tentunya bisa dengan bermain atau bersenda-gura atau tertawa, itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini yang bisa kita praktekkan di tahun ajaran baru ke depan Bapak Ibu untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu dimulai dari kelas Bapak Ibu. Dari lingkup kecil
kelas dulu. Nah, kalau dari kelas itu tugas kita bersama sebagai guru atau pendidik Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, bahasa, dan negara. Ini ayo kita praktekkan bersama di tahun ajaran depan Bapak Ibu. Di awal pembelajaran ya, kita ajak murid kita untuk membuat suatu keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu ya. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau motivasi intrinsik ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti suatu peraturan. Kalau kita satu SMK ini kompak Bapak Ibu menerapkan, saya yakin keberhasilan itu akan nyata Bapak Ibu. Tetapi kalau yang menjalankannya atau yang menerapkannya hanya 1-2, tidak akan pernah berjalan atau berhasil. Nah, ini perlunya semua guru atau semua pendidik di SMK ini termasuk staf dewan atau karyawan itu harus paham tentang budaya positif itu Bapak Ibu. Caranya menciptakan dari hal yang lingkup kecil dulu, dari kelas. Kalau sudah dari kelas itu tugas kita masing-masing sebagai guru atau pendidik Bapak Ibu. Anak-anak itu diajak berdiskusi bersama Bapak Ibu untuk membuat suatu keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan melibatkan murid dalam pembentukannya. Tidak boleh kita menentukan sendiri. Sebagai guru kita langsung membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya A, B, C, D tanpa melibatkan murid. Itu salah Bapak Ibu. Karena apa? Murid tidak akan mengikuti keyakinan atau kesepakatan yang sudah panjenengan buat, karena mereka tidak merasa dilibatkan Bapak Ibu, seperti itu. Mereka tidak merasa dihargai untuk dilibatkan dalam suatu diskusi. Pentingnya bagi kita paham untuk melibatkan setiap perilaku atau setiap kegiatan yang melibatkan murid kita. Nah, keyakinan kelas atau sekolah hendaknya berupa pernyataan universal sesuai nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah Bapak Ibu. Ya, misalnya kelas kita sering anak-anak itu datangnya terlambat misalnya, berarti di situ dibikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mereka akan ini sendiri Bapak Ibu. Kalau kita ajak diskusi bareng, mereka akan apa? Mereka akan menuangkan ide-idenya. Nah, itu loh senangnya anak-anak di situ. Tidak merasa dia itu hanya disuruh untuk mengikuti sebuah peraturan, ya, tanpa mereka dilibatkan dalam pembuatannya. Nah, itu yang cenderung mereka itu melanggar. Itu Bapak Ibu, ternyata sesuai teorinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tugas kita adalah mempraktekannya. Teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ada 3. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu dipengaruhinya. Yang pertama Pak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ya kan? Kita terkadang itu melakukan sesuatu itu karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita refleksi atau introspeksi diri masing-masing ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, atau institusi ya. Kita mengharapkan imbalan, maka kita lakukan sesuatu sesuai yang orang itu inginkan. Kan seperti itu rata-rata. Ya, nah, dari poin 1, teori 1 atau teori motivasi perilaku yang pertama dan kedua ini Bapak Ibu itu tidak baik ternyata. Karena itu apa? Motivasinya akan muncul dari luar atau motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi eksternal itu tidak akan pernah baik endingnya, ya, dan tidak akan pernah bertahan lama. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau mereka itu hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya ketika mereka misalnya Bu Asri misalnya ada masalah sama
mereka terpaksa memasukkan bajunya, misalnya seragamnya. Itu motivasi eksternal, mereka hanya menghindari hukuman seperti itu. Dan itu yang tidak boleh kita terapkan terus menerus. Tugas kita adalah bagaimana kita itu bisa memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam murid kita masing-masing, dari dalam diri murid kita masing-masing. Nah, itu adalah motivasi yang ketiga, perilaku manusia yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ini yang harus kita wujudkan. Kita mulai dari diri kita sendiri-sendiri, Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah, coba Bapak Ibu diperhatikan ke layar Bapak Ibu. Dari contoh tindakan guru ini Bapak Ibu. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, di situ Bapak Ibu, dia masuk kategori hukuman Bapak Ibu. Nanti penjelasannya akan ada Bapak Ibu. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, menggantikan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu masuk konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih bedanya konsekuensi dengan hukuman dari contoh-contoh tindakan guru ini Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Oke, coba Bu Zulfa pakai mikro. Terima kasih. Di sini menyampaikan pendapat kalau hukuman itu lebih ke sesuatu yang diberikan kepada anak atau peserta didik, namun tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang atau peserta didik, di mana hal itu berkaitan dengan apa yang telah dilakukan. Seperti halnya mengganti tugas teman yang telah dicoret, sehingga dia konsekuensinya harus mengganti seperti itu. Si Bu Yulfa, tepuk tangan dong buat Bu Yulfa. Ya, pendapatnya luar biasa. Betul sekali Bapak Ibu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu identik dengan tindakan fisik Bapak Ibu. Ya, dan hukuman itu tidak terencana biasanya Bapak Ibu. Anak-anak terkadang nggak tahu, ya, belum tahu, belum menyadari kesalahannya apa, langsung dikasih hukuman. Itu Bapak Ibu. Nah, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena memang dia contohnya tadi mengganti, ya kan? Nah, mengganti sesuatu, mengelap meja karena menumpahkan air. Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu. Sesuatu harus terjadi. Dia menumpahkan air, maka dia harus membersihkan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, membuat anak sakit, bisa fisik, bisa hati, dan itu dalam jangka waktu yang lama. Itu efek hukuman itu di situ negatifnya Bapak Ibu. Anak bisa dendam. Makanya semaksimal mungkin kita harus menghindari pemberian hukuman terhadap anak Bapak Ibu. Nah, anak membenci kedisiplinan, ya kan? Rata-rata anak kita benci dengan kedisiplinan Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita ubah pelan-pelan Bapak Ibu dan harus dilakukan bersamaan. Terus hukuman itu paksaan, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Nah, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, jelas karena hukuman itu bentuknya fisik, maka dia akan tersakiti dengan hukuman tersebut. Terus, ya boleh. Oh iya, saya belum kasih kesempatan berpendapat Pak Zainul. Boleh, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ini dengan kenyataan dan saksinya Pak Bambang. Kemarin ada anak
alumni dari UDI. Nah, delegasinya karena dia waktu itu yang membimbing ke UDI. Dia itu ternyata di kelas 1 sampai kelas 3 kemarin itu biasa-biasa saja, tapi ternyata kemampuan fisiknya luar biasa. Dia berpesan Pak, budaya yang TKR untuk push up dan lari apa mas kan? Oh gitu lah. Ternyata kalau saya tidak diperlakukan kayak gitu, saya tidak bisa diri. Jadi apa yang dipaparkan dari beberapa hukuman dan konsekuensi itu ternyata berbeda sama kenyataan, sehingga anak bisa terdapat masuk ke visi yang begitu prima itu gara-gara sering terlambat. Mohon maaf. Ini. Ya. Terima kasih Pak. Ya luar biasa. Ini fakta kita share bareng ya. Fakta di lapangan yang kita hadapi seperti itu. Apa pendapat Bupati awal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangatnya Pak Yani yang luar biasa, saya jadi agak tertarik. Memang kenyataannya ada yang seperti itu Pak Yani, kita tidak menutup mata. Tapi mungkin ada salah satu solusi agar apa yang dipaparkan Bu Rama itu juga sebetulnya salah satu solusi juga. Selain kalau dari mungkin yang dari Pak Yani seperti itu, mungkin kalau dari saya salah satu solusinya adalah bagaimana kalau sekolah ini melalui mungkin kegiatan di salah satu, mungkin contohnya Waka Humas ataupun kesiswaan itu mengajarkan sebuah kegiatan atau menjadwalkan sebuah kegiatan fisik 1 minggu 1 kali untuk siswa-siswi kita terkait dengan fisik tadi. Mungkin nanti didatangkan dari luar untuk instrukturnya, atau mungkin dari sini sendiri juga bisa kan. Di sini ada guru BJUK seperti itu. Di lapangan ada bisa dijadikan sebagai fasilitas untuk anak-anak atau peserta didik kita atau siswa-siswi kita melaksanakan kegiatan untuk menambah kesehatan jasmani dan rohaninya. Jadi melalui kegiatan, bukan melalui hukuman karena mereka bersalah, seperti itu. Terima kasih. Ya, satu tahun kalau saya sama Bu Hadia, ini Pak Jadi mau menambahkan lagi, seru kayaknya. Boleh. Kita sharing ya. Mungkin berapa? Kalau ini itu kan memanusiakan manusia. Tapi di sini mungkin contohnya kalau di SMA mungkin dapat. Artinya gini, kalau di SMK yang rata-rata standarnya harus lulus, harus kerja dan sesuai dari DUK itu memang standar sekarang pakai rata-rata standar Jepang. Jadi intelektualnya itu nomor 2, tapi fisik nomor 1. Sehingga orang fisik kalau tidak dipaksa bohong, dia suka rela akan dia fisik dengan sendirinya itu bohong. Tentunya saya punya teman namanya Pak itu dia bisa bagus seperti itu karena dipaksa sama institusinya kan di situ. Gak mungkin kalau tidak dipaksa kan gitu. Benar kan drama itu? Ya. Dan kemudian kenapa Pak Bambang? Karena punya agak gendut karena tidak ada paksaan untuk berfisik kan gitu. Kenapa anak Pama yang standar fisiknya bagus itu penampilan harus dia ada standar lagi, iya kan? Rata-rata anak yang menjauh dan kedua kenapa ini TKR ya? TKR yang ranking 1 rata-rata dia mulai dulu tes pertama habis itu putus asa. Kenapa? Dan rata-rata mulai saya di TKR di SMK ini sampai sekarang yang ranking 1 sampai sekarang rata-rata belum dapat program. Kenapa? Dia terlalu kalau putus tes nggak lolos, rata-rata sudah drop. Dia sudah terlalu baru menganggap dirinya itu pokoknya bagus itu yang menjadi bahaya. Itu TKR loh. Anak TKR yang biasa-biasa saja, yang tengah-tengah itu biasanya yang sekarang itu rata-rata
kalau masuk di perusahaan itu, contohnya kemarin barusan, ini contohnya, proyek MCU tidak lolos, akhirnya saya beri kebijakan, tak loloskan, akhirnya dia ikut psikotes. Ya, dan anak debit pelanggannya Pak Amin ya. Lucunya, anak itu sekarang itu terbaik, 2004 itu terbaik mekanik. Anaknya tinggi begini, karena paksaan, hanya paksaan. Tapi yang paksaan menjadi paksaan yang positif. Terus kenapa? Ya kembali lagi. Kedua, saya di SMK Tunas Harapan itu bayarnya mahal sekali. 1 tahun 10 juta, terus pas 12 juta yang diberikan dia hanya untuk dipaksa. Orang tua itu anak saya biar nanti keluar dari sana itu dapat pembelajaran positif, hanya budaya positif cara pemaksaan. Gimana kalau ini real? Kalau masalah itu saya tahu kan pembuktian sebentar dia. Terus kedua dari bupati tadi, sebentar bupati itu kalau misalnya dia mengajar bahasa Indonesia sebelum masuk itu minimal anak harus push up 10 kali. Itu guru bahasa Indonesia misalnya lari sekian menit baru dia jadi bahasa Indonesia. Sehingga anak masuk di kelas itu karena sirkulasi darahnya lancar, dia tidak masuk. Jadi bentar bu, tidak jauh kayak gini yang jadi apa SMK. Kalau SMA monggo. Apalagi kalau masih TK, mungkin masih di SD. Tapi kalau kita sudah membutuhkan jurusan harus minimal semi militer, ya kayak Pak Fendi itu loh. Terima kasih Pak Yadu atas pendapatnya. Bapak Ibu, di dalam pemahaman yang kami dapatkan, yang saya pribadi dapatkan Bapak Ibu, Pak Yadu menyampaikan bahwa itu adalah bertolak belakang. Sebetulnya bukan bertolak belakang Pak Yadu. Itu adalah tugas kita bersama Bapak Pak Yadu ya, untuk memunculkan motivasi dari dalam diri anak-anak kita. Mindset yang selama ini kita terapkan bahwa hukuman itu bisa membuat anak menjadi punya fisik yang bagus misalnya. Itu hanya mindset kita Bapak Ibu. Kita rubah Bapak Ibu. Kita bisa menerapkan seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Fatia. Bukan dalam bentuk hukuman kita membuat fisik anak menjadi lebih bagus. Bisa tanpa melalui pemberian hukuman. Tinggal bagaimana kita itu menerapkannya. Itu Bapak Ibu sebetulnya bisa. Kalau itu dibuat suatu keyakinan, anak-anak dilibatkan di dalam pembuatannya, saya yakin mereka itu melakukannya dari dalam dirinya sendiri, bukan karena diberi hukuman karena melakukan suatu kesalahan. Itu Pak Yadi ya. Nah, lanjut ya. Waktunya sudah berjalan. Nah, kita masuk ke kontrol dulu Bapak Ibu. Kontrol dulu itu ada 5 Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Apa saja? Yang pertama itu pemberi hukuman. Yang sering kita terapkan kayaknya dia. Kita kan sering memberi hukuman anak didik kita. Betul apa betul? Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru yang kedua itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Apa sih maksudnya ini? Kok ada 5 posisi kontrol guru itu? Dan ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru dijelaskan di dalam layar yang saya tampilkan Bapak Ibu. Bahwa posisi pertama penghukum, ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu tidak diizinkan Bapak Ibu, karena itu akan membuat anak menjadi gagal. Karena apa Bapak Ibu?
Contoh, guru berbuat apa? Menghardi atau menunjuk anak itu. Kamu salah, misalnya seperti itu. Nah itu Bapak Ibu. Kalau yang membuat rasa bersalah, ya misalnya kita mengucapkan seharusnya kamu gini, nah akhirnya anak akan merasa bersalah. Kasihan sama guru ya, akhirnya dia merasa bersalah melakukan sesuatu yang negatif itu. Kalau posisi teman Bapak Ibu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi kita membela karena dianggap kayak temannya gitu, dikasih alasan-alasan itu Bapak Ibu. Yang keempat, posisi pemantau Bapak Ibu itu menghitung atau mengukur. Posisi pemantau itu biasanya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kalau anak datangnya lebih pagi, kita kasih periode apa misalnya. Terus kalau anak bisa menjawab soal dari gurunya, kita kasih permen misalnya. Nah itu Bapak Ibu, jadi seperti konsekuensinya itu Bapak Ibu. Yang ketiga, yang kelima posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang disarankan Bapak Ibu adalah kita harus bisa menjadi posisi manajer Bapak Ibu. Karena apa? Posisi manajer itu nanti bisa memulihkan anak, kegagalan anak menjadi anak yang sukses Bapak Ibu. Ini bisa ditangani lebih lanjut nanti ya Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah lama sekali saya jadi hati. Nah, posisi kontrol yang diharapkan itu adalah manajer Bapak Ibu. Nah, kenapa kok manajer? Karena aspek yang dikembangkan di dalam posisi kontrol manajer ini adalah motivasi intrinsi murid Bapak Ibu. Ya, murid menanamkan nilai-nilai kebajikan yang akan tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan yang positif itu Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif Bapak Ibu yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri Bapak Ibu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingini jadi apa. Mereka berpikir sendiri Bapak Ibu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu dinamakan restitusi. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Ya, ini ada 3 perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tetapi restitusi itu merupakan pilihan bagi anaknya sendiri nantinya. Terus ini, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang Bapak Ibu, tapi kalau konsekuensi itu tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau restitusi itu menguatkan murid dalam waktu panjang, jangka panjang Bapak Ibu. Jadi restitusi ini sangat baik dan sangat disarankan untuk digunakan dalam penanganan permasalahan siswa Bapak Ibu. Ya, disampaikan juga bahwa boleh hukuman itu, tetapi tahapannya paling bawah sendiri itu Bapak Ibu. Yang disarankan adalah restitusi atau posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu ya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar di tindakan tersebut. Jadi anak itu membuat kesalahan itu kita ajak ngobrol Bapak Ibu, karena anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Itu yang harus kita gali Bapak Ibu. Terus kita ajak anak untuk mencari solusinya dari dalam dirinya sendiri. Itu arah tujuan dari restitusi itu Bapak Ibu. Nah, 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah itu, kita ajak ngobrol, kita stabilkan dulu identitasnya. Terus yang kedua kita validasi tindakannya, dan yang ketiga kita tanyakan keyakinannya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini cara-cara Bapak Ibu menstabilkan identitas itu seperti apa? Ya, untuk
kedua, paling dari sini kebutuhan Bapak Ibu itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Itu ada contoh-contoh bagaimana guru menyampaikannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan Bapak Ibu, yaitu anak melihat kesalahannya ya dihubungkan dengan nama norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dari paparan ini tadi Bapak Ibu, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengajak atau melibatkan guru kita di dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu langkah awal yang harus kita terapkan Bapak Ibu di awal tahun pelajaran besok. Kami berharap semua Bapak Ibu bisa menerapkan hal tersebut supaya apa Bapak Ibu? Kedepannya kita bisa melakukan praktek-praktek restitusi tersebut Bapak Ibu dalam menangani kesalahan-kesalahan dari murid kita itu Bapak Ibu ya. Mungkin paparan pemahaman materi pada hari ini cukup Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sekalian karena sudah 1 jam lebih kayaknya kita berada di sini, sharing di sini 1 jam setengah. Tidak ada Bapak Ibu ya? Cukup? Ya, kita lihatkan bersama Bapak Ibu ya. Di tahun ajaran baru besok, di awal tahun ajaran baru besok itu kita bisa mempraktekkan bersama dengan murid-murid kita dalam membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Itu ya, tidak boleh kita menentukan sendiri, tetapi harus melibatkan murid-murid kita dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Itu Bapak Ibu, nanti kita bisa sharing lebih lanjut off air ya. Saya kira cukup sharing kita hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan diseminasi pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum